Pemirsa, membuka tahun 2025, The Santi Foundation di bawah naungan Mr. Kumar Mancharam selaku pendiri kembali mengundang puluhan anak-anak berbakat dari 4 yayasan yang dinaungi untuk memeriahkan anniversary ke-14 tepatnya pada tanggal 10 Januari 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen yayasan memberikan kontribusi, edukasi serta pendidikan anak-anak yang membutuhkan. Sesuai dengan tema yaitu Balinese Culture atau menghormati kebudayaan Bali, The Santi Foundation untuk tahun ini kembali memberikan ruang bagi puluhan anak-anak ini untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam berkesenian. Seperti penampilan dari anak-anak Yayasan Peduli Anak Cacat atau YPAC Bali serta Permata Hati Ubodini. Direktur Yayasan The Santi Foundation Iputu Adi Ardana mengungkapkan, melalui tema Balinese Culture ini, pihaknya ingin mengajak anak-anak yayasan yang diundang untuk bisa menunjukkan bakat seni mereka sebagai bentuk apresiasi terhadap kesenian Bali. Adi Ardana menambahkan The Santi Foundation awalnya hanya berkolaborasi dengan East Bali Property Project yang fokus ke bidang edukasi dan pendidikan. Seiring berjalannya waktu, pihaknya juga mengajak beberapa anak-anak berkebutuhan khusus di bawah naungan YPAC, dan di tahun ini Santi Foundation juga telah menggandeng Puspa de Bali. Sesuai komitmen yayasan, ke depan diharapkan akan adanya kolaborasi untuk memberikan edukasi lanjutan. Oke, The Santi Foundation untuk acara tahunan ini kami tujukan untuk memberikan rasa kebersamaan bagi kita bersama, untuk bersama-sama kita memberikan kepercayaan bagi anak-anak yang saat ini berada di latar belakang yang mungkin jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Pendiri yang juga sekaligus owner The Santi Foundation, Mr. Kumar Mancharam, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Bali dan ke depan dirinya berusaha tetap ingin berkontribusi melalui yayasan-yayasan yang berada di Bali. Bagaimana seperti diketahui, The Santi Foundation fokus kepada edukasi atau pendidikan. Selain itu, pihaknya juga ingin berinteraksi dan terlibat lebih jauh terhadap keberlangsungan pendidikan sehingga bisa memberikan peningkatan ekonomi di wilayah beserta keluarga mereka. Now, in East Bali itself, there were 15,000 people living there, and we try to help as many as we can how to live there. Because it's not, I think, if you've been to East Bali, it's a very difficult place to live. Yeah? So they have been the one who we support them the most. And Ibu Ayu from Permata Hati has done a lot because she's very educated and she helps us to bring a different kind of joy to the people. And saw this year how we brought in the blind, YPAC and the girl from Puspa di Bali, which is a very strong organization, and we are very fortunate that the government allow us to join them. And I think in the future we will try to do more of that kind of support for children who are not well off and have difficulty to walk. So we've been talking also to how to deal with Puspa di Bali, how to do that more in a bigger way. We want to try to improve the quality of life of the younger people in Bali. Yayasan yang berorientasi sosial ini diharapkan dapat terus berkembang dengan memfokuskan pada bidang pendidikan dan bakat anak-anak. Program ini merupakan bentuk inisiatif kepedulian melalui membantu, mencintai, dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan di dalam masyarakat. Ari Wiratmaja, Bali TV.